Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul lagi di sini jauh di mata dekat di Zoom dalam perkuliahan OOP pertemuan ketiga. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing agar perkuliahan hari ini diberkahi Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, saya persilakan. Ya, bisa diakhiri. Jadi teman-teman, hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan dari yang kemarin ya. Sebentar, saya share screen dulu. Jadi teman-teman, kita hari ini akan mempelajari materi baru yaitu kelas dan objek. Kemarin kalau tidak salah sudah ada sedikit pengantarnya. Jadi apa itu kelas, apa itu objek itu ya. Yang akan kita pelajari hari ini, kelas dan objek itu apa, kemudian bagian kelas, dan juga mendefinisikan objek. Mungkin saya bisa dibantu Mbak Salwa, bisa di-unmute sebentar. Iya, Pak. Oke, Mbak Salwa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sudah sarapan? Sudah, Pak. Sudah, Mas, sudah sarapan ya. Pernah melakukan ini? Pernah. Pernah. Mandi bola. Sampai sekarang masih sering mandi bola? Enggak, Pak. Enggak. Oh, dulu pernah ya. Jadi Mbak Salwa ternyata dulu waktu masih muda apa masih kecil ini? Waktu masih kecil ya, sukanya mandi bola ternyata. Nah, apa hubungannya mandi bola dengan pergaulan kita hari ini, Bapak? Kita ambil bolanya satu aja. Ini kan bolanya ada bermacam-macam ya. Warnanya warna-warni, bentuknya lingkaran, dan ada banyak sekali di sana. Seperti itu. Karena kalau mandi bola, kalau bolanya cuma satu, bukan mandi bola namanya. Jadi, bola itu ada macam-macam. Selain bola untuk mandi bola tadi, ada banyak sekali jenis-jenis bola. Ada yang bentuknya bola sepak, ada yang bentuknya bola voli, bola tenis, bola basket, dan seterusnya. Ada banyak sekali macamnya bola ya teman-teman ya. Jadi kita anggap saja bola tersebut itu adalah satu kelas ya. Jadi ini objeknya, ada macam-macam sekali objek, mulai dari bola basket, bola sepak, dan kawan-kawan. Ini adalah objeknya. Sedangkan kelasnya adalah bisa kita sebut kelas bola. Masih ingat ya kemarin ya kelas dan objek bedanya apa ya? Jadi kumpulan dari objek yang sifatnya sama, dia akan membentuk sebuah kelas. Jadi kalau misalkan kelasnya adalah kelas bola, objeknya bisa jadi bola sepak, bola voli, bola basket. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Mas Fajar sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Jadi sudah tahu ya bedanya bola sepak, bola voli, bola basket itu nanti menjadi satu, kelasnya adalah kelas bola seperti itu. Saya next dulu. Nah, misalkan saya punya satu buah kelas bola. Bola ini punya bahan. Dia dibuat dari bahan tertentu ya kan? Ukurannya juga punya ukuran bola ini. Kemudian dia juga punya warna, punya berat, punya lokasi, punya pemilik, dan punya harga. Jadi bola basket dan bola sepak sama-sama punya warna. Tapi warnanya bola sepak dan warnanya bola basket berbeda. Jelas sampai di sini? Begitu juga harganya bola sepak dan harganya bola voli itu bisa berbeda.
Tapi bola sepak punya bahan, ukuran, warna, dan kawan-kawan. Bola basket punya bahan, ukuran, warna, dan kawan-kawan. Dan juga bola voli punya bahan, ukuran, warna, dan kawan-kawan. Seperti itu. Sampai sini dulu, jelas? Jelas ya? Oke, saya lanjutkan dulu. Ini, jadi setiap objek dari kelas bola, dia akan mempunyai ini. Dan kemudian, bola itu bisa dilempar, teman-teman. Bisa ditangkap, bisa dibuang juga. Dan ini juga disebut sesuatu yang bisa dilakukan dalam kelas bola tersebut. Yang dilingkari sebelah kiri kita sebut sebagai, ada yang tahu? Minggu kemarin? Iya, betul sekali. Sebelah kiri ini disebut atribut yang punya nilai berbeda-beda setiap objeknya. Bahan, ukuran, warna, berat, lokasi, pemilik, dan harga ini adalah contoh dari atribut. Jelas ya? Yang sebelah kanan dilempar, ditangkap, dibuang disebut sebagai Metode. metode. Ya, betul sekali. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar apa itu kelas, apa itu objek, dan juga mulai mengenal atribut dan metode ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Sudah jelas ya? Saya next dulu. Nah, ternyata desain antara atribut dan metode ini bisa menjadi sebuah model. Modelnya maksudnya apa, Pak? Jadi pemodelan dari real world, dari dunia nyata, kemudian kita arahkan ke OOP seperti itu. Jadi jembatannya adalah OOP ini. OOP menjembatani dunia nyata menjadi hal-hal yang bisa dikomputasikan di PC teman-teman, di komputer teman-teman. Jadi yang namanya kelas, objek, atribut, dan metode ini bisa digambarkan di pemrograman OOP seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Objek. Contohnya objek tadi adalah objek bola voli, objek bola basket, dan juga objek bola sepak. Objek itu apa, Bapak? Representasi sebuah item, unit, atau entitas individu. Dan dia syaratnya dapat diidentifikasi. Contohnya kita bisa merepresentasikan sebuah bola basket, sebuah bola sepak, sebuah bola voli, dan itu bisa diidentifikasi sebagai objek dari kelas bola. Teman-teman bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya, oke. Nah, ini objek di sini dia bisa real atau abstrak. Contohnya real berarti bendanya bisa dipegang, contohnya adalah kelas bola. Kalau abstrak contohnya misalkan kalau objek manusia dia punya usia, usia kan abstrak ya, hanya tahu nilainya saja tapi tidak bisa dipegang. Atau mungkin kelas pendidikan, pendidikannya di sini mungkin bisa SD, SMP, SMA. Memang gedung SD ada, tapi kan benda SD sendiri kan itu sifatnya abstrak. Contohnya seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Jika tidak, saya next dulu. Nah, komponen dari objek adalah atribut dan metode. Atribut tadi contohnya adalah kalau bola dia punya warna, dia punya ukuran, dia punya berat, dan kawan-kawannya. Metodenya, dia bisa ditangkap, bisa dilempar, bisa dipegang, dan kawan-kawan. Seperti itu. Atribut. Atribut adalah data dalam sistem. Contohnya kalau objek bola, dia punya, objek bola sepak, dia punya warna. Warnanya putih dan hitam. Kemudian objek benda yang lain, contohnya bola basket,
Dia sama-sama punya atribut warna, tapi warnanya berbeda dengan bola sepak. Kalau bola sepak warnanya hitam dan putih, kalau bola basket warnanya adalah oranye seperti itu. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Nah, atribut ini bisa dimanipulasi oleh metode. Contohnya kalau tadi kan warnanya bola sepak dan bola basket warnanya sudah berbeda. Misalkan Pak Agung punya metode dicat. Jadi warna bola basketnya dicat bisa berubah warna, atributnya bisa berubah. Seperti itu. Atau Pak Agung punya metode dikempesi, tahu dikempesi ya. Jadi dikosongkan anginnya, jadi nanti atribut ukurannya bisa berubah karena dikempesi udaranya hilang, ukurannya jadi mengecil seperti itu. Jadi atribut ini bisa diubah oleh yang namanya metode. Dan dalam implementasi, atribut bisa jadi objek lain atau rujukan ke objek lain. Maksudnya bagaimana, Pak? Akan kita pelajari dalam minggu setelah UTS. Jadi ada yang namanya pewarisan seperti itu. Ada yang mau ingin ditanyakan dulu, teman-teman? Ada yang mau ingin ditanyakan dulu? Belum ada, Pak. Belum ada? Sudah jelas ya, jadi atribut contohnya apa. Kemudian ini. Kalau metode ini adalah sesuatu yang bisa memanipulasi atribut dalam sebuah kelas. Contohnya, warna tadi kalau metodenya diwarnai atau dicat, atribut warnanya bisa berubah. Seperti itu. Dan dia bisa memanggil operasi lain dalam kelas yang lain. Jadi, ini akan kita pelajari di beberapa pertemuan ke depan. Seperti itu. Dan dia bisa mengirim dan menerima informasi pesan sebagai parameter. Ini juga akan kita pelajari 2 atau 3 minggu lagi. Seperti itu. Jadi bisa dipahami ya apa itu atribut, apa itu metode ya. Mungkin Mas Rahmat bisa dinyalakan mic-nya sebentar. Iya, Pak. Mas Rahmat, misalkan Pak Agung punya kelas kelas hewan, objeknya adalah hewan kucing. Kira-kira atributnya kucing apa ya? Beratnya, Pak. Berat boleh. Ada lagi? Warna. Warna boleh. Satu lagi apa kira-kira? Bulu. Bulu. Iya, betul. Jadi setiap objek kucing dia punya itu tadi ya. Dia punya warna, punya bulu dan kawan-kawan. Metodenya apa kira-kira kalau kucing? Metodenya. Kucing bisa makan nggak? Bisa, Pak. Bisa. Nanti kalau udah makan, nanti beratnya bisa berubah kan? Iya, Pak. Oke, contoh metodenya bisa makan. Ada lagi mungkin? Minum. Minum, ya. Ada lagi? Sama kayak Kayak apa? Dielus-elus boleh nggak? ada yang mau, ada yang enggak, Pak. Ada yang mau, ada yang nggak. Tapi bisa ya metodenya dielus boleh ya. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Itu adalah contoh dari atribut dan metodenya. Kalau Pak Agung punya kelas hewan dan objeknya adalah kucing seperti itu. Mungkin Mbak Balkis bisa di-unmute sebentar. Misalkan Pak Agung punya kelas barang elektronik, kira-kira objek yang mungkin apa ya? Laptop, Pak. Laptop, ya laptop. Ada lagi objek yang lain? TV. TV, ya betul. Atributnya kira-kira apa? Warna. Warna, ya. Ada lagi? Ukuran. Ukuran, ya.
lagi? Harganya mungkin? Kenapa, Pak? Harga bisa mungkin? Oh ya, harga. Harga bisa ya. Itu atributnya. Metodenya apa kira-kira? Metodenya yang mungkin apa kira-kira? Dinyalakan gimana? Wah, macet ya ini. Kira-kira apa teman-teman kalau metodenya dari barang elektronik tadi? Menyalakan, Pak. Dapat Menyalakan. Ya, ada lagi? Mematikan. dapat ditonton, Pak. Matikan, ditonton. Ya, betul sekali. Jadi bisa banyak sekali metodenya ya. Oke, saya next dulu. Sepertinya gangguan koneksi ya. Oke. Nah, tadi kan kita sudah ada banyak sekali contoh objek ya. Objek ini dia mempunyai nama. Contohnya nama tadi adalah laptop, TV kalau kelasnya adalah barang elektronik. Kemudian kalau objek hewan, dari kelas hewan objeknya bisa berbentuk kucing, anjing, burung, dan kawan-kawan. Atau tadi kelas bola, objeknya adalah bola basket, bola sepak, dan bola voli seperti itu. Syaratnya objeknya, dia punya nama, itu yang paling utama. Jadi contohnya namanya adalah bola basket, bola voli, bola sepak, seperti itu. Dan dia setidaknya dia punya atribut, dan dia juga punya metode. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, atribut itu apa, metode itu apa, seperti itu. Jadi setiap objek ini pasti punya nama, punya atribut, dan punya metode. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu teman-teman? Saya next ya. Oke. Nah, kumpulan objek-objek yang sama disebut sebagai kelas. Contohnya tadi, objek kucing, objek anjing, objek burung, kelasnya adalah kelas hewan. Kemudian tadi ada objek TV, ada objek laptop, itu adalah kelas barang elektronik seperti itu. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Ada, Pak. Belum ada? Oke, jelas ya. Oke, alhamdulillah kalau sudah jelas. Oke, semua objek dalam satu kelas memiliki atribut dan operasi yang sama. Tapi nilai atributnya bisa berbeda ya teman-teman ya. Jadi misalkan di sini adalah objek bola basket ya. Kemudian di sini ada objek bola voli. Ingat semua objek itu punya nama, namanya ini ya. Setiap objek punya atribut. Atributnya contohnya adalah warna tadi. Atributnya, dia punya sama-sama punya atribut, tapi nilai atributnya bisa berbeda. Contohnya warnanya bola basket adalah oranye ya. Kemudian warnanya bola voli adalah putih. Dia punya atribut warna, tapi nilai atributnya bisa berbeda. Yang satu oranye, yang satu putih. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Belum ada sih, Pak. Jelas ya? Oke, alhamdulillah kalau sudah jelas. Suatu objek tertentu merupakan instans sebuah kelas. Instan di sini adalah bentuk konkret atau bentuk nyata. Contohnya. Seperti itu. Nah, teman-teman, insya Allah mulai minggu depan sudah saya berikan bagaimana kita membuat kelas, membuat objek di program jadi Java ya. Jadi hari ini masih teori dulu. Untuk minggu depan teman-teman silakan menginstal aplikasi yang sudah saya share di Spada. Atau mungkin teman-teman sudah beberapa sudah menginstal ya. Nanti silakan diinstal. Nah, suatu program disebut pemrograman berbasis objek atau OOP karena terdapat
dua syarat. Yang pertama adalah kelas, dan yang kedua adalah objek. Kelas di sini merupakan kumpulan atas definisi data dan fungsi-fungsi dalam suatu unit untuk suatu tujuan tertentu. Sedangkan objek membungkus data dan fungsi bersama menjadi suatu unit dalam sebuah program komputer. Contohnya tadi, kelasnya adalah kelas bola, objeknya bola basket, bola voli, dia punya warna, dia punya ukuran, dia bisa ditendang. Datanya adalah warna dan ukuran ini. Fungsinya adalah ditendang. Jadi data di sini adalah atributnya, fungsi adalah metodenya. Kedua hal tersebut dibungkus menjadi satu unit dalam sebuah pemrograman OOP. Objek merupakan dasar dari modularitas dan struktur dalam sebuah program komputer berorientasi objek. Jadi kelebihan OOP adalah modularitas ini. Jadi dia bisa dibagi-bagi. Jadi kalau mengerjakan OOP dikerjakan beberapa orang, ini bisa dikerjakan masing-masing karena sifat modularitasnya. Karena misalkan Mbak Balkis mengerjakan objek bola basket, yang Mas Rahmat mengerjakan objek bola voli. Nah ini mereka saling mengerjakan sendiri, tapi atribut dan metodenya sudah ditentukan. Nanti bisa digabungkan seperti itu. Sampai sini dulu, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Jika tidak, saya next dulu ya. Oke. Kelas merupakan sebuah blueprint. Blueprint di sini adalah cetakan awal ya. Cetakan untuk menciptakan suatu instans. Instans ingat tadi bentuk nyata dari sebuah objek. Jadi kelasnya tadi dia adalah cetakannya. Cetakannya misalkan bola itu bentuknya bulat. Dia punya ukuran, dia punya warna. Bentuk nyatanya adalah objek bola voli, objek bola basket. Contoh yang lain, kelas barang elektronik. Barang elektronik dia punya punya ukurannya, dia punya daya listrik berapa, dan dia nanti bisa berbentuk objek TV, objek laptop seperti itu. Kelas juga merupakan grup suatu objek dengan kemiripan atribut atau properties, behavior, dan relasi ke objek lain. Jadi kelas itu punya atribut dan dia juga punya metode. Setiap kelas akan mempunyai sifat, atribut, kelakuan, behavior atau operasi atau metodenya, dan hubungan atau relationship-nya. Dan suatu kelas dapat diturunkan dari kelas yang lain, di mana atribut dari kelas semula dapat diwariskan ke kelas yang baru. Jadi ini materi pewarisan akan kita dapatkan setelah UTS seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman? Saya next ya. Oke. Kesimpulannya, sekumpulan objek-objek yang sama kita sebut sebagai kelas atau kelas itu ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Semua objek dalam suatu kelas memiliki atribut dan operasi yang sama. Tetapi nilai atributnya dapat berbeda. Suatu objek tertentu merupakan instan sebuah kelas. Instan di sini adalah contoh atau bentuk nyata. Mungkin ada yang ditanyakan dulu teman-teman? Ada yang ditanyakan atau dinyatakan? Saya persilakan.
Jadi teman-teman, sebentar saya stop share. Tampil ya. Saya membuka Microsoft Word di sini. Oke, misalkan Pak Agung nih. Saya mempunyai kelas. Misalkan kelas apa ya? Elektronik misalnya ya teman-teman ya. Contohnya kalau objeknya barang elektronik apa kira-kira? Laptop, TV. Oh, TV, oke. Laptop sama TV ya. Oke, teman-teman. Jadi kelas barang elektronik dia punya beberapa bentuk objeknya. Jadi ada yang bentuknya laptop, ada yang bentuknya televisi. Ini ya teman-teman ya, skema mudahnya seperti ini. Dan ingat, setiap barang elektronik dia punya atribut, misalkan ukuran, kemudian daya listrik, dia juga bisa dinyalakan. Biasanya metode itu ada ininya teman-teman, ada kurung buka, kurung tutup. Seperti kita mendeklarasikan fungsi. Dan televisi, dia juga mempunyai ukuran, daya listrik, dan juga bisa dinyalakan. Misalkan laptop ukurannya berapa? 14 ini misalkan ya. Televisi ukurannya berapa? Ada yang 32 inch, misalkan seperti itu. Daya listrik, misalkan di sini 10 watt. Televisi, daya listriknya 45 watt. Seperti itu. Jadi teman-teman sudah ada bayangan ya. Yang di sini, ini kita sebut sebagai kelas ya. Yang di sini kita sebut sebagai kelas ya teman-teman ya. Kemudian yang di bawah sini, oh di bawah jauhnya cukup. Yang dua bawah ini, kita sebut sebagai objek. Atributnya yang ini, yang saya blok ini ya, atribut ya, metodenya yang ini. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Atau mungkin ada yang masih belum jelas? Jelas ya, jadi setiap objek dia akan mempunyai atribut dan metode. Setiap objek dia akan mempunyai atribut yang sama tapi nilainya berbeda. Contohnya sama-sama punya atribut ukuran, tapi yang satu 14 inch, yang satunya 32 inch. Kemudian daya listrik yang satu 10 watt, yang lain itu daya listriknya 45 watt. Seperti itu. Mungkin laptop bisa dinyalakan, televisi juga bisa dinyalakan seperti itu. Contoh misalkan Mbak Balkis bisa di-unmute. Ya, Pak. Oke, kira-kira
bisa memberi contoh yang lain, kelas dan objek, kira-kira kelas apa? Selain yang sudah disebutkan tadi ya, barang elektronik, hewan, dan juga apa tadi, bola. Silakan, kira-kira ada objek yang lain mungkin? Atau kelas yang lain? Kira-kira apa? Ya, Buah. buah, ya betul. Kelasnya buah. Objeknya contohnya Anggur sama semangka. anggur sama semangka. Oke. Kira-kira atributnya apa? Warna, Warna, heeh. rasa, Rasa, iya. Metodenya apa kira-kira? di Diapakan? Kira-kira diapakan? Dimakan? Diiris? dipotong bisa nggak, Pak? Dipotong? Bisa. Ya. Jadi macam-macam ya. Oke, silakan Mbak Balkis menunjuk satu temannya untuk memberikan contoh kelas dan objek yang lain. Oke, silakan. Dava. Siapa? Dava? Oh Iya. ya. Mas Dava bisa Iya, Pak. memberi contoh kelas dan objek. Bisa, Pak. Kelasnya apa kira-kira? Eh, Transportasi, Pak. Transportasi. Ya, kira-kira objeknya apa? Mobil dan motor. Mobil dan motor. Oh, maksudnya kelasnya alat transportasi begitu ya? Iya, Pak. Alat Oke. transportasi. Atributnya apa kira-kira? Warna, bentuk, Mhm. ukuran. Mhm. Jumlah Terus, roda mungkin nggak? ya, jumlah roda Jumlah bisa. roda. Oke, pasti motor dan mobil akan berbeda ya. Kemudian kira-kira atributnya, mohon maaf, apa namanya, metodenya apa kira-kira? Dikendarai. Dikendarai, ada lagi? Diapain ya? Ditumpangi, Pak. Sama Ditumpangi. aja. Oh, sama ya? Oke. Diisi BBM bisa nggak? Bisa, Pak. Diisi Bisa, BBM. diisi BBM. Diisi Kemudian? angin, diisi oli. Oke. Bisa berarti ya? Oke. Iya, Pak. Oke, Mas Dava, tunjuk temannya satu. Salwa, Pak. Salwa. Ya, Mbak Salwa. Kira-kira contoh kelasnya apa? Makanan. Makanan. Ya, kayaknya belum sarapan ya ini ya. Makanan. Objeknya apa? Bakso sama mie ayam. Waduh, ini kesukaan saya semua. Bakso sama mie ayam. Atributnya apa kira-kira? Harga, Harga, iya. rasa, sama Rasa, berat. berat. Oke. Kemudian metodenya apa kira-kira? Dimakan, Ada lagi? ditelan, Ditelan, ya. Apa bedanya makan sama telan ya? Ada lagi? dikunyah sama telan, Pak. Oke. Dibayar bisa nggak? Atau dipesan bisa nggak? Iya, Pak, bisa. Oke, terima kasih Mbak Salwa. Silakan tunjuk temannya satu. Fajar. Ya, Mas Fajar. Ya, Pak. Ya. Kira-kira kelasnya apa? Kelasnya file manager, Pak. File manager. Ya. Objeknya apa? Objeknya file foto, file konten atau gimana gitu, Pak. Maksudnya apa? File foto sama? Foto sama game gitu, file game gitu. Oh, folder yang di HP itu Ya, maksudnya. ya. Oke. Kira-kira atributnya apa? Atributnya icon, Hmm. terus bentuknya, terus ukuran filenya. Boleh. Kemudian metodenya apa? Metodenya memasukkan data, terus Lagi? udah sih, Pak. Bisa ditata nggak? Dikompresi Iya, bisa bisa nggak? ditata, Dicetak ya. bisa nggak? Nah, Ya, itu bisa, contohnya. Pak. Oke. Oke, tunjuk temannya satu. Regina, Pak. Ya, Mbak Regina. Iya, Pak. Ya, kira-kira bisa memberi contoh kelas dan objek? Kelasnya sayuran, Pak. Sayuran, ya. Objeknya?
Bayam merah sama sawi. Bayam merah sama sawi. Atributnya apa kira-kira? Warna, Warna. ukuran, Hmm. Ada lagi atributnya? Rasanya mungkin? rasanya, Kalau metodenya apa kira-kira? dimakan, diolah, Dimakan, diolah, dimasak bisa ya? ya dimasak. Diiris dan kawan-kawan. Iris. Oke, Mbak Regina tunjuk temannya satu. Rahmat, Ya, Mas Rahmat. Kira-kira kelas dan metode, kelas dan objek apa kira-kira? Beri contoh. Maaf Bapak, untuk Rahmat lagi Oh iya di tadi WC katanya. di kamar mandi tadi ya. Ya, Oke, Mas Bernard berarti. Mas Bernard gimana? Alat tulis, Pak. Alat tulis kelasnya. Objeknya apa? Pensil sama penghapus. Pensil sama penghapus. Oke. Atributnya apa kira-kira? Atributnya bisa bentuk, ukuran, dan sama sih, bentuk dan ukuran. Oke. Pokoknya bentuk dan ukuran. Metodenya apa Apa aja kira-kira? lah. Ya dapat ditulis dan dapat dihapus. Gitu, Pak. Oke, siap. Jadi teman-teman semua kira-kira bisa ya kalau misalkan saya minta membuat contoh kelas, contoh objek berarti bisa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, sebentar. Sebenarnya yang saya tanyakan satu persatu itu tadi adalah tugas hari ini. Jadi secara tidak langsung tugasnya teman-teman sudah dikerjakan ya. Jadi sudah tahu contoh kelas objek itu apa. Kalau misalkan mau ganti objek atau kelas yang lain, boleh. Teman-teman silakan dikerjakan seperti ini. Tugas minggu ini adalah Anda tentunya sudah paham apa itu objek, apa itu kelas. Silakan dibuat ilustrasi contoh objek minimal 3 dari satu buah kelas. Contohnya tadi kelas bola, objeknya bola basket, bola voli, bola sepak. Teman-teman sekalian boleh berkreasi sesuai kreativitas teman-teman, namun tidak boleh sama dengan teman-teman yang lain. Jadi harus beda ya. Oke. Tambahkan ilustrasi yang berisi nama kelasnya apa, nama objeknya apa saja, atribut yang mungkin apa, metode yang mungkin apa. Ini boleh diberi gambar ya teman-teman ya. Ini silakan sesuai kreativitas teman-teman semua. Dan silakan diposting ilustrasi tersebut ke feed atau postingan Instagram teman-teman sekalian. Dan captionnya adalah deskripsi singkat dari objek dan kelas yang teman-teman ilustrasikan, dan silakan ditambahkan ajakan untuk semangat mempelajari materi OOP. Dan tambahkan hashtag pagar Ayo Sinau OOP 2022, cantumkan nama dan NIM, serta pastikan postingan teman-teman tidak di-privat agar bisa dikoreksi oleh saya. Dan kalau sudah diposting, silakan di-screenshot postingannya, sertakan link postingannya, jadikan PDF, dan kirimkan ke Spada. Nama filenya adalah OOP03_NIM. Ada yang ingin ditanyakan dulu terkait tugasnya? Jadi teman-teman secara tidak langsung tugasnya sudah selesai, tinggal menuliskannya saja. Tadi ada yang bikin kelas sayuran, ada yang bikin kelas kendaraan, dan kawan-kawan tadi. Ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman? Pak, jadi dilengkapi dengan gambar gitu Pak ya? Boleh, kalau mau ditambahkan gambar sangat baik sekali. Gambarnya kan bisa ambil di internet atau teman-teman mau ambil foto sendiri. Atau mungkin tadi yang bikin sayur, pas di rumah ada sayur sawi, ada sayur apa, di foto boleh. Atau teman-teman sambil jalan-jalan nanti mau motret mobil, motret apa namanya, sepeda motor, itu boleh. Jelas ya? Ya, Pak. Dan Bisa, ini Pak. karena, ya gimana? Yang dipakai foto itu cuman objeknya saja kah, Pak? Atau harus metodenya juga? Kalau kelasnya ada gambarnya, boleh. Kalau tidak ada, tidak apa-apa.
Oke, Pak. Makasih, Pak. Jadi sesuai dengan kreativitas teman-teman semua ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oh iya, karena ini diposting ke Instagram, setidaknya sampai 1 minggu postingannya jangan disembunyikan dulu ya. Nanti akan saya saya koreksi, dan yang posting lebih dulu akan mendapatkan nilai bonus seperti itu. Karena kan kalau di Instagram kalau pakai tanggar, kita bisa tahu siapa yang posting duluan seperti itu. Jadi silakan gunakan kreativitas teman-teman semua. Ada yang ditanyakan? Sama tugasnya saya tambah satu ya, teman-teman tolong menginstal NetBeans dan Java-nya yang ada di Spada. Mungkin ada yang sudah install? Maaf Pak, saya tidak bisa install Pak. Kenapa? Kurang tahu Pak. Keluarnya apa? Keluarnya beberapa kesalahan sih Pak, karena nggak bisa install. Ditolak sama laptopnya Pak. Ditolak sama laptopnya gimana itu ya? Jadi security bridge-nya nggak bisa ketembus Pak. Saya coba matikan juga sama aja Pak, nggak bisa ketembus. Kalau enggak gitu silakan googling cari NetBeans yang versi terbaru. NetBeans Pak ya? NetBeans ya. Baik Pak. Nah, ini laptopnya pakai Windows berapa? Atau pakai iOS? Mohon maaf. Pakai Windows 11 Pak. Oh, takutnya karena Windows 11 belum ada patch keamanan yang baru. Silakan dicari NetBeans versi terbaru, tidak apa-apa. Hanya nanti beda sedikit di beberapa tampilan. Seperti kemarin kan Corel X5, X7 sama 2021 kan hampir sama tapi tidak, istilahnya tidak identik. Seperti itu. Ada yang sudah install lain? Mungkin ada yang sudah install? Yang lain? Oke teman-teman, sambil memberikan informasi sedikit ya. Jadi teman-teman yang belum melakukan batal tambah, silakan di proses batal tambah selagi masih bisa diinputkan. Seperti itu. Kemudian ada yang ditanyakan? Kita ya. Enggak sih, Pak. Selain itu, mungkin minggu depan kita akan mulai coba demo ya, bagaimana kita menggunakan NetBeans, kita membuat program sederhana dari Java. Seperti itu. Kemudian itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.